Aliran kas dan hubungannya dengan siklus kehidupan produk. Aliran kas dan hubungannya dengan siklus kehidupan produk pada tiap tahap siklus kehidupan produk. Aliran kas mempunyai pola yang berbeda-beda selama tahap perkenalan dan pertumbuhan. Aliran kas dari operasi biasanya negatif. Hal ini mencerminkan investasi perusahaan untuk membangun infrastruktur produk baru, seperti membangun pabrik, melakukan promosi gencar. Sementara itu, aliran kas masuk dari penjualan produk masih kecil. Penerimaan konsumen terhadap produk belum begitu luas sehingga kas yang dihasilkan juga tidak begitu besar. Selama tahap ini kas masuk diperoleh dari pendanaan luar, dari utang atau dari penjualan saham baru, atau dari penyertaan oleh pemegang saham lama atau pemilik perusahaan. Pada tahap pertumbuhan produk mulai diterima oleh konsumen dan permintaan mulai tumbuh pesat. Pada tahap ini, aliran kas masuk mulai meningkat, tetapi investasi masih diperlukan, terutama untuk investasi pada piutang dan persediaan. Sebagai antisipasi penjualan produk yang lebih meningkat pada masa-masa mendatang. Penambahan kapasitas barangkali juga dilakukan pada tahap ini. Aliran kas bersih bisa negatif atau positif tergantung tingkat pertumbuhan dan besarnya investasi. Biasanya aliran kas negatif masih terjadi pada tahap ini, tetapi besarnya lebih kecil daripada pada tahap perkenalan yang diperoleh dari dana eksternal. Pada tahap kedewasaan, pola aliran kas berubah cukup drastis. Pada tahap ini, aliran kas keluar tidak lagi besar seperti pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini tidak diperlukan investasi pada pembangunan kapasitas investasi, hanya diperlukan untuk memelihara atau merawat pabrik. Pada tahap ini, investasi pada model kerja mulai stabil, tidak ada peningkatan lagi. Produk mulai diterima luas oleh masyarakat dan aliran kas masuk dari penjualan mulai meningkat. Hasilnya adalah aliran kas yang positif. Pada masa lebih lanjut, pada tahap kedewasaan ini, bahkan aliran kas masuk dari investasi bisa menunjukkan nilai positif, karena aset yang tidak lagi diperlukan ada yang bisa dijual pada tahap ini. Aliran kas keluar pada tahap ini terutama dari kegiatan pendanaan, financing, yaitu pembayaran dividen, pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Aliran kas masuk bisa dihasilkan dari investasi dan operasi mengalami penurunan, sementara aliran kas keluar terutama dipakai untuk melunasi utang. Pada tahap ini kecenderungannya adalah aliran kas yang negatif. Perhitungan aliran kas. Persamaan akuntansi bisa ditulis sebagai berikut. Aktiva sama dengan utang ditambah modal saham. Persamaan di atas berlaku untuk neraca pada setiap periode, yaitu pada awal dan juga pada akhir periode. Jika analisis mengurangkan jumlah-jumlah aset atau aktiva, hutang dan modal saham pada awal periode, maka akan memperoleh persamaan berikut. Tambahan aktiva sama dengan tambahan hutang ditambah tambahan modal saham. Kemudian, tambahan aktiva bisa dipecah lagi menjadi tambahan aktiva kas dan tambahan aktiva non-kas. Tambahan aktiva kas saham ditambah tambahan aktiva non-kas sama dengan tambahan hutang ditambah tambahan modal. Laporan aliran kas melaporkan penyebab-penyebab perubahan kas pada periode tertentu. Dari beberapa persamaan di atas, kita bisa melihat bahwa perubahan kas sama dengan perubahan komponen-komponen lain dalam neraca. Mengelompokkan perubahan-perubahan dalam neraca. Tugas analisis adalah mengelompokkan perubahan-perubahan di neraca ke dalam 3 kelompok. Penyebab-penyebab perubahan kas dikelompokkan ke dalam 3 macam kelompok, yaitu investasi, pendanaan, dan operasi. Berikut ini adalah beberapa perubahan dalam neraca. Piutang dagang persediaan. Pembelian selama satu periode sama dengan harga pokok penjualan pada periode tersebut ditambah persediaan pada akhir periode dikurang pada awal periode, ada aktiva lancar lainnya, investasi pada surat berharga, bangunan, pabrik, peralatan. Harga perolehan aset, akumulasi depresiasi, aset lainnya, hutang dagang. Ada aliran kas keluar untuk pembelian sama dengan pembelian untuk periode tertentu, ditambah hutang dagang pada awal periode, dikurangi hutang dagang pada akhir periode. Ada hutang wesel, bagian hutang lancar dari hutang jangka panjang, hutang lancar lainnya, hutang jangka panjang, hutang jangka panjang yang baru, pengklasifikasian kembali hutang jangka panjang menjadi hutang jangka pendek, pelunasan hutang jangka panjang lebih cepat dari yang seharusnya, pengubahan hutang jangka panjang menjadi saham preferen atau saham biasa. Hutang pajak.
Pajak yang akan dibayar dalam jangka waktu dekat sama dengan biaya pajak pendapatan, hutang non-lancar lainnya. Apabila tidak ada informasi pendukung lainnya, perubahan dalam rekening ini dimasukkan ke dalam transaksi pendanaan. Ada saham biasa dan agio saham. Rekening ini berubah apabila saham baru dikeluarkan atau sahamnya beredar dibeli kembali. Laba yang ditahan, laba bersih, dividen, pembelian saham kembali. Contoh penyusunan laporan aliran kas. Dalam penyusunan cash flow atau dua metode yang digunakan yaitu metode langsung direct cash flow atau metode tidak langsung indirect cash flow. Perbedaannya hanya terletak pada penyajian data langsung. Kegiatan operasional dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, termasuk diperinci ke dalam dua jenis arus kas, arus masuk atau arus keluar. Sedangkan pada penyajian tidak langsung, arus kas pada aktivitas operasi ditentukan dengan mengoreksi laba bersih yang telah ada di laporan laba rugi. Jadi indirect method lebih memuaskan diri pada data yang sudah ada di neraca dan laporan laba rugi. Metode tidak langsung. Yang pertama, siapkan laporan laba rugi. Kedua, siapkan laporan neraca. Yang ketiga, menyesuaikan laba bersih yang dilihat dari laporan laba atau rugi. Keempat, melakukan koreksi pengaruh dari transaksi bukan kas. Yang kelima, melakukan laporan arus kas. Metode langsung. Yang pertama, melakukan pemeriksaan silang. Kedua, melakukan eliminasi silang. Yang ketiga, melakukan klasifikasi semua jenis pengeluaran dan pemasukan dalam laporan arus kas. Yang keempat, membuat laporan arus kas. Kesimpulannya adalah, laporan arus kas yaitu salah satu jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi relevan tentang arus kas masuk serta arus kas keluar perusahaan. Dalam laporan arus kas ini akan melaporkan aliran kas yang berasal dari beberapa sumber, mulai dari kegiatan operasional, aktivitas investasi, serta kegiatan pendanaan perusahaan. Tujuan utama dari analisis laporan kas adalah untuk menaksir kemampuan perusahaan menghasilkan kas. Ada beberapa situasi di mana perusahaan yang mempunyai keuntungan yang bagus ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya karena tidak mempunyai kas yang cukup untuk membayar kewajibannya tersebut. Membuat laporan arus kas adalah keharusan bagi Anda pemilik bisnis, terutama jika dalam bisnis Anda tidak memiliki pihak investor atau stakeholder eksternal. Dengan adanya laporan cash flow, para stakeholder bisa dengan mudah memantau perkembangan bisnis yang telah diberikan pendanaan. Bagi pihak internal, cash flow bisa menjadi sumber informasi untuk evaluasi bisnis.